Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntut kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran sosiologi agama pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun pembelajaran kita pada semester ini maupun semester sebelumnya dilakukan secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat belajar dari teman-teman semua ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Sekar Arunastiti dengan NIM 19110060 dan saya Muhammad Ahsan Ruzoni, NIM 19110140. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang membahas tentang agama dan gender. Dalam pembahasan kali ini kami mengambil 5 subbab. Yang pertama yaitu pengertian gender dan agama, yang kedua hubungan agama dan gender, yang ketiga konsep agama dan gender menurut berbagai agama, yang keempat, subbab yang keempat, kesetaraan gender dan agama dalam Al-Quran, dan yang terakhir, subbab yang kelima, implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam. Hubungan agama dan gender. Lima subbab yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pengertian agama dan gender. Yang kedua, hubungan agama dan gender. Yang ketiga, konsep agama dan gender menurut berbagai agama. Yang keempat, kesetaraan gender dan agama dalam Al-Quran. Yang kelima, implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam. Yang pertama, pengertian agama. Banyak definisi atau makna dari agama itu sendiri, dari berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Agama menurut bahasa, yang pertama, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Agama sendiri itu terdiri, kedua, agama itu terdiri dari dua perkataan, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau balau, tidak teratur. Adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan paling maknawi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Secara terminologi, agama juga didefinisikan sebagai ad-din dalam bahasa Semit, berarti undang-undang atau hukum. Yang selanjutnya yaitu pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu gender, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu
perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Di dalam Webster Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda. Jenis kelamin yang saya sebutkan tadi itu adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaannya bisa dilihat dari alat kelamin atau perbedaan genetik. Berbeda dengan gender. Gender ini tidak alami, tidak bawaan dari lahir, tapi dibentuk oleh faktor sosial dan budaya. Sedangkan menurut WHO, gender itu adalah sifat laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara spesial, secara sosial. Oleh karena itu, gender terdapat dua pengertian atau dibagi menjadi dua, yaitu identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender yaitu cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender yaitu cara orang mengekspresikan gendernya atau manifestasi melalui cara berpakaian, potong rambut, suaranya, hingga perilaku. Hubungan agama dan gender. Dalam pengertian gender, yaitu sifat dasar yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan melalui kondisi sosial budaya. Karena gender dibentuk dari masyarakat dan bukan menjadi suatu kodrat, dengan demikian agama memiliki peran penting dalam membentuk apa yang disebut dengan kesetaraan gender. Di sini agama adalah dasar yang menjadi akar dari segala ideologi maupun hukum yang berlaku. Agama dianggap sebagai norma tertinggi yang mengatur segala bidang kehidupan. Pada hakikatnya, semua agama di muka bumi memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan umatnya menuju kehidupan yang lebih baik. Terdapat tiga hal yang penting yang harus kita ketahui karena bersangkutan dengan gender dan agama. Yang pertama, feminisme, transseksual, dan LGBT. Nah, aliran feminisme dalam konteksnya, aliran feminisme ini lahir pada tahun 1966 di Amerika Latin. Secara etimologis, gerakan aliran feminisme ini mempunyai banyak macam, yaitu aliran feminisme radikal, sosial, dan liberal. Tujuannya hanya satu, yaitu memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga dapat menyesuaikan dan mencapai kesetaraan gender. Kesetaraan gender di hadapan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Dalam perkembangannya, gerakan feminisme bercorak teologis, rupanya sangat berpengaruh bagi agama lain. Seperti Islam misalnya dan Yahudi. Menurut para feminis, pemahaman melalui teks-teks suci itu menggunakan patriot dan memplagiasme budaya itu sehingga sumber prioritas laki-laki dan perempuan itu dianggap sebagai kodrat Tuhan. Konsep kepemilihan perempuan masih menimbulkan polemik. Di samping lemah, perempuan juga tidak didukung oleh teks-teks suci. Yang selanjutnya, transseksual. Menurut bahasa mempunyai arti yang menginginkan, sedangkan menurut istilah ialah keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Beberapa transseksual memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak awal. Misalnya lahir sebagai pria namun dibesarkan layaknya seorang wanita, baik untuk tujuan tertentu
maupun karena anatomi yang tidak jelas. Meski begitu, sebagian besar transseksual mempunyai fisik normal dan sempurna. Transseksual bisa berpakaian dan berperilaku sebagai orang berjenis kelamin lain dan bisa memilih menggunakan hormon atau bedak untuk mengembangkan karakteristik seks sekunder yang diinginkan. Bedak untuk mengubah penampilan genital eksternal dengan sebagai sex reassignment surgery. Bedah dan pengobatan hormon untuk gender reassignment tersedia untuk transseksual pria maupun wanita. Yang ketiga yaitu LGBT. LGBT mungkin tidak asing untuk kita bahas. LGBT sendiri singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini pada awalnya bertujuan untuk disematkan pada individu yang memiliki kecenderungan seksual tersebut. Lesbian dalam sebuah orientasi seksual ketika perempuan memiliki kecenderungan seksual menyukai sesama perempuan. Sementara itu gay atau sebutan homoseksualitas yang lebih spesifik untuk laki-laki yang mempunyai kecenderungan menyukai sesama lelaki. Biseksual adalah sebutan untuk orang yang dapat tertarik kepada laki-laki atau perempuan. Jika orang-orang heteroseksual menyukai lawan jenis dan gay, lesbian menyukai sesama jenis dan biseksual ini berada di tengah-tengahnya ragam orientasi seksual ini. Jadi orang biseksual ini tertarik dengan laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki dengan laki-laki dan laki-laki tersebut tertarik dengan perempuan. LGBT ini menjadi komunitas yang menghantui di masyarakat. Sebagai tokoh agama dan aktivis menahan dan melarang kehadiran mereka. LGBT menurut 4 agama. Dalam Islam, LGBT adalah haram karena tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Kristen, LGBT dianggap sesuatu yang keji dan tidak sesuai dengan Yesus Kristus. Dalam agama Buddha, masih abu-abu atau belum jelas keberadaannya. Tetapi agama Buddha mendefinisikan LGBT ini tidak sesuai dan kegiatan yang menyimpang. Sementara itu, dalam agama Hindu, LGBT bertentangan dengan dharma dan merupakan perbuatan dosa. Mereka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan melakukan upacara Veda. Konsep gender menurut berbagai agama. Dalam dimensi teologi, masalah gender masih belum banyak dibicarakan, walaupun pada hakikatnya perspektif masyarakat terhadap gender banyak bersumber dari adanya tradisi keagamaan. Menurut ahli teolog, bahwa gender bersumber dari adanya Tuhan yang sifatnya kodrat. Menurut Islam, di dalam Islam, pemahaman tentang gender dimaknai sebagai peranan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang memang membahas tentang adanya kaum perempuan yang dibahas dalam surah An-Nisa. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Dan Al-Quran juga memberikan pandangan terhadap kedudukan maupun keberadaan perempuan. Agama Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Di dalam Islam sendiri tidak terdapat ayat ataupun dalil yang membahas dan melarang tentang gender. Kesetaraan gender diperbolehkan tetapi dalam porsi yang tidak berlebihan. Laki-laki yang tetap menjadi seorang pemimpin dan melindungi perempuan di dalam kehidupan ini. Menurut agama Kristen, gender merupakan pandangan menurut agama Kristen, gender dianggap bahwa setiap manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Tuhan.
yang setara di dalam martabat, nilai, esensi, dan natur manusia. Tetapi walaupun begitu, terdapat adanya perbedaan di dalam peran dan juga fungsinya dalam keluarga. Memang pada saat ini banyak dijumpai bahwa perempuan yang harus memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga, sehingga peran dan fungsi itu bergeser. Namun walaupun begitu, bukan menjadi suatu alasan untuk menggantikan peranan dan fungsi yang hakiki yang telah digariskan oleh Allah atau oleh Allah, orang Kristen bilangnya. Dalam perkembangan selanjutnya, peranan perempuan mulai dibatasi. Budaya Yahudi tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk bangkit dan berjuang mempertahankan haknya. Dalam memahami kesetaraan gender, terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gender dan seks. Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi penyebab dalam pertentangan menerima persoalan keadilan sosial. Menurut agama Hindu, agama Hindu memandang masalah gender sebagai hubungan sosial yang membedakan perilaku antara perempuan secara proporsional yang menyangkut etika dan moral, di mana perempuan dan juga laki-laki berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral, dan budaya yang disesuaikan oleh suatu wilayah tertentu. Menurut agama Hindu, ada pekerjaan yang pantas dikerjakan oleh laki-laki, tetapi tidak pantas dikerjakan oleh perempuan. Begitu sebaliknya. Demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Hindu menganggap bahwa gender bukan merupakan perbedaan sosial antara laki-laki dan juga perempuan. Agama Hindu memberlakukan bahwa perempuan maupun laki-laki harus diberlakukan sama di hadapan Tuhan sesuai dengan dharma baktinya. Agama Hindu mulai memberlakukan adanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yang dibarengi dengan adanya budaya bermoral berdasarkan ajaran dharma. Menurut mereka, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kaidah agama hendaknya mulai dihapuskan dan memulai ke arah kaidah agama yang hakiki dan diyakini. Yang selanjutnya yaitu kesetaraan gender menurut Al-Quran. Persepsi masyarakat mengenai status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya sama. Ada yang berpendapat bahwa perempuan harus berada di rumah, mengabdi pada suami dan mengasuh anak. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perempuan harus ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bebas melakukan sesuai dengan haknya. Fenomena ini terjadi akibat belum dipahaminya konsep relasi gender. Namun Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Yang pertama yaitu tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki arti, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dalam hal ini, ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan, dan jenis kelamin. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial. Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarjinalkan salah satu di antara keduanya. Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Quran yang diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Yang kedua yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 124 dan An-Nahl ayat 97. Di sini Al-Quran tidak menganut faham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau the first ethnic yang mengistimewakan suku tertentu. Jadi dalam surat ini Al-Quran
tidak mengutamakan salah satu di antara keduanya. Namun Al-Quran memberikan kesetaraan yang sangat setara dan adil dalam hal seks maupun suku. Yang ketiga yaitu dalam Quran surat Al-Taubah ayat 71. Dalam yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam hari ini Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran, karena Allah menyampaikan bahwa semua orang harus menyampaikan kebenaran dan mencegah yang merusak. Dan yang terakhir yaitu Quran surat An-Nisa ayat 75. Yang artinya, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang zolim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Di sini sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahkan Allah Al-Quran menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan. Pada dasarnya wanita memiliki kesamaan dalam berbagai hal dengan laki-laki. Namun wanita memang diciptakan Allah dengan suatu keterbatasan dibanding laki-laki. Maka dari itu, tugas kenabian dan kerasulan tidak dibebankan kepada wanita karena perasaan sensitif yang dimiliki wanita. Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari unsur pria, sehingga pada dasarnya laki-laki memiliki kelebihan dari wanita. Kelebihan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membela dan melindungi wanita. Namun, segala kekurangan yang ada dalam wanita tidak menjadi alasan wanita kehilangan derajatnya dalam kesetaraan gender. Meskipun demikian, wanita juga tidak boleh melimpahkan kodratnya sebagai wanita dalam Islam, yaitu kodrat wanita yaitu seperti mengurus suami, mengurus rumah, menjadi ibu dari anak-anaknya, dan melayani suami. Dan yang selanjutnya yaitu implikasi kesetaraan gender dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu terjadinya transformasi pemikiran hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam teks Al-Quran maupun hadis, seperti pada hukum poligami dan kewarisan dalam Islam. Dalam hal ini Allah telah menjelaskan bahwa dalam Quran surat An-Nisa Allah telah mensyariatkan praktek poligami. Hanya saja ketetapan hukumnya belum jelas apakah mubah, wajib, atau sunnah. Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat tersebut merupakan dasar hukum kebebasan berpoligami. Namun timbul masalah, apakah ayat tersebut poligami itu menunjukkan tujuan agama Islam? Kebiasaan ini tidak mungkin dihilangkan begitu saja karena budaya di masyarakat. Untuk menghilangkan kegemaran tersebut secara bertahap, diturunkan ayat untuk membatasi ketentuan berpoligami itu hanya sampai 4 orang dengan syarat-syarat mampu berbuat adil. Yang kedua yaitu terjadinya transformasi pemikiran di bidang profesi seperti hakim perempuan dan profesi lainnya yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam hal sekarang ini, dari zaman dahulu perempuan memiliki kedudukan yang sama. Namun kalau zaman dahulu itu masih ada yang melarang bahwa perempuan menjadi pemimpin. Namun di Indonesia sendiri sekarang sudah banyak hakim-hakim yang berjenis kelamin perempuan. Mereka memiliki kedudukan sama dengan laki-laki. Yang paling terpenting mereka mampu menjadi pemimpin. Jadi mereka memiliki kesetaraan dalam kesetaraan gender untuk menjadi pemimpin. Yang terakhir yaitu menjadi sumber inspirasi munculnya peraturan perundang-undangan yang memihak pada kepentingan perempuan. Sekarang ini hal tersebut
dimungkinkan karena selama ini kurang disadari atau tidak masih terdapat produk hukum di negara ini yang kurang mengakomodir kepentingan dan keadilan bagi perempuan. Jadi sekarang terciptanya undang-undang yang memihak pada kepentingan perempuan. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perkawinan Indonesia tentang syarat berpoligami. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4-5 yang berbunyi, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan harus dengan syarat-syarat adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Jadi sudah jelas dalam undang-undang tersebut tersirat adanya unsur kesetaraan dan keadilan gender karena suami hanya boleh berpoligami atas izin tertulis dari istri tanpa paksaan. Selain itu, suami harus mampu menjamin semua istri dan anak-anaknya serta mampu berlaku adil atas semua istri dan anak-anaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhirnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.